Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita masuk tentang blok silinder. Membahas tentang blok silinder atau silinder blok. Dan sebelumnya, adik kita ini menjelaskan tentang menganalisis gangguan pada blok silinder dan kelengkapannya. Pada kesempatan ini kita masuk tentang blok silinder, di mana tujuan pembelajaran kita ini yaitu yang pertama sekali merupakan siswa dapat mengetahui apa itu yang dinamakan dengan blok silinder. Jadi siswa lebih dapat memahami apa yang dinamakan blok silinder, dapat membedakan juga istilah yang mana yang dinamakan blok silinder dan mana yang dinamakan silinder head atau kepala silinder. Kemudian tujuan yang keduanya dari pembelajaran yaitu dari sistem pembelajaran kita ini yaitu tentang siswa dapat memperdalam pengetahuannya tentang blok silinder pada sepeda motor, di mana siswa telah belajar dari kelas 1 sampai kelas 2. Sekarang kita masuk pada tahap yang pada kelas 3 yaitu pembelajarannya tentang sistem menganalisis, lebih ke menganalisisnya atau menjelaskan tentang kerusakan yang terdapat pada blok silinder. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui kerusakan apa saja yang terdapat pada pada blok silinder. Jadi siswa lebih paham apa yang dinamakan yang mana dinamakan pemeriksaan, yang mana dinamakan dengan pergantian atau perbaikannya. Kemudian kita langsung saja kita masuk ke slide yang pertama atau slide yang selanjutnya ya, yaitu tentang blok silinder. Di sini kita terlebih dahulu kita mengupas sedikit yang mana dinamakan dengan blok silinder. Apa itu blok silinder? Blok silinder di sini merupakan tempat pergerakannya piston turun naik atau terjadinya piston turun naik. Kemudian selanjutnya yaitu di blok silinder ini itu ada dua jenis atau dua konstruksi, yaitu ada blok silinder yang 2 langkah atau 2 tak, dan ada juga blok silinder 4 langkah seperti yang kita lihatkan pada slide ini. Ini merupakan blok silinder 2 langkah. Kemudian kita masuk selanjutnya pada slide selanjutnya, yaitu tentang bagian dari blok silinder 2 langkah. Di sini sebelumnya ada sedikit penambahan juga menurut buku, di mana blok silinder adalah struktur terpadu yang terdiri dari silinder, dari motor bakar klorak, dan beberapa atau semua yang terkait dengan struktur sekitarnya. Jadi kalau kita dapat ambil kesimpulan atau intinya supaya siswa lebih paham lagi, blok silinder itu merupakan tempat pergerakannya piston turun naik, supaya lebih mudah kita cerna. Kemudian kita jelaskan yang pertama itu ada yang namanya blok silinder 2 langkah. Blok silinder 2 langkah ini bisa kita tengok di sini. Ini blok silinder 2 langkah ini terdiri dari 3 jenis kalau di sini. Tapi kalau kita tengok dari realnya atau nyatanya ya, ini blok silinder yang 2 langkah ini itu terdapat beberapa konstruksi atau beberapa fungsi gitu ya. Kemudian di sini terdapat sebenarnya 3 ya. 3. Yang pertama itu ada lubang buang atau exhaustnya. Di sini bisa kita tengok yang mana lubang exhaust, yang mana lubang
lubang masuk. Kemudian lubang ini, lubang masuknya. Ya, lubang masuknya di sini nggak nampak ya, karena agak tertutup ya, terlindung dari gambarnya. Kemudian lubang transfer. Nah, lubang transfer ini kan nampak dari sini. Ini. Di mana lubang transfer itu adalah lubang masuknya dari udara masuk dengan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ini ruang bakar, kemudian membuangnya lewat lubang pembuangan atau lubang buang. Nah, itu yang dinamakan lubang transfer. Di mana pada blok silinder ini sedikit juga ya. Blok silinder dua langkah ini uh, dia itu mempunyai fungsi juga, punya fungsi sebagai tempat katupnya, katup mainnya ya. Jadi pistonnya nanti berperan sebagai membuka dan menutup jalur masuk dan buangnya dari blok silinder ini ya. Jadi pada blok silinder ini atau pada motor 2 tak itu tidak ada yang namakan mekanisme katup, melainkan katupnya itu dimainkan dari pistonnya saja ya. Kemudian kita masuk selanjutnya. Ini merupakan tugas dari siswa nih ya. Sebenarnya ini tugas dari siswa, tapi kita jelaskan sedikit nih. Kalian bisa tengok dari slide ini, slide yang tadi, yang belakang tadi ya, pertama tadi. Ini apa-apa saja yang ada di sini, nanti bisa kalian tengok, bisa kalian isi di sini, supaya kalian lebih paham. Oh, mana yang namakan ini lubang masuknya, mana lubang buang ya kan, mana yang namanya lubang transfer, kemudian mana yang lubang olinya ya kan. Nah, ini tugas pertama siswa ya. Kemudian kita masuk slide selanjutnya ya, sini. Ini merupakan blok silinder 4 langkah. Selanjutnya blok silinder 4 langkah, nampak di sini ya. Kalau dari gambar ini merupakan blok silinder 4 langkah, atau yang ini lebih menuju ke ini ya, blok silinder Supra 125. Supra 125. Kalau D atau kucing garangnya kita nggak tahu ya, enggaknya itulah. Dimana pada blok silinder 4 langkah ini dapat kita lihat di sini ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 konstruksinya. Apa-apa saja yang terdapat di sini yang terdiri pada blok silinder 4 langkah. Di sini ya nampak. Yang pertama itu ada lubang stasionernya. Kalau kita lihat lubang stasioner ini kan nggak kita tunjuk ya. Kalau kita lihat lubang stasionernya, bisa tengok ini ya, kursornya. Ini merupakan lubang stasionernya, lubang atau tempat duduknya stasioner, setelan timing kalau istilah bengkelnya. Kemudian ini terdapat sirip-sirip pendingin. Ini yang dinamakan dengan sirip-sirip pendingin. Ini kan ada jeruji-jerujinya. Ini yang dinamakan dengan sirip-sirip pendingin. Fungsi sirip-sirip pendingin apa? Sebenarnya itu sudah kita bahas di kelas 1 kemarin tuh, kalian tentunya sudah mempelajari di kelas 1 atau kelas ini ya, kelas 10 dan kelas 11, apa itu fungsi dari sirip-sirip pendingin ini. Tapi kita kupas sajalah sedikit supaya lebih ingat ya, refresh. Jadi fungsi sirip-sirip pendingin ini berfungsi untuk mendinginkan yang namanya panas yang dihasilkan dari blok silinder ya. Pada saat itu udara masuk pada saat di jeruji ini ya, pendinginnya, sirip-sirip pendingin ini, sehingga panas dari dalam itu akan terbantu didinginkan oleh sirip-sirip pendingin tersebut. Ini ya. Kemudian masuk selanjutnya, bambu atau dinding silinder. Mana yang namanya bambu atau dinding silinder? Ini ya. Ini yang dinamakan dengan
bambu atau dinding silindernya. Di mana di dinding silinder ini kan bisa kita tengok nih ya. Ini yang dinamakan dinding silinder, di mana tempat dinding silinder ini berfungsi untuk tempat turun naiknya piston ya, pergerakannya piston. Pergerakan piston itu bukan dia itu melingkar ya, melainkan turun naik gitu. Kemudian ini selanjutnya lubang pendinginan. Kalau ditengok di sini lubang pendinginan itu nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Lubang pendinginan itu kenapa tidak ada? Karena lubang pendinginan ini hanya ada pada sepeda motor yang 4 tak. Sepeda motor 4 tak yang sistem pendinginan coolant atau cairan pakai radiator ya. Biasanya pada blok silinder yang ini yang menggunakan radiator itu blok silindernya terdapat ini ya, celah atau lubang-lubang, rongga-rongga sini ya. Fungsinya apa? Untuk mendinginkan panas dari mesin, sama seperti sirip. Cuma bedanya sirip pendingin ini menggunakan sistem udara untuk mendinginkannya. Sedangkan untuk ini yang cairan itu lebih sedangkan yang menggunakan radiator itu menggunakan cairan untuk mendinginkan panas dari mesin ya, atau dari blok silinder. Lantaran kita masih membahas tentang blok silinder. Kemudian lubang jalurnya coil mesin atau rantai timing kalau istilah bengkel kita ya. Ini nampak ya, di sini merupakan jalurnya, jalur pergerakannya atau jalur montar-mantirnya lah istilahnya ya, dari rantai timing ya. Kemudian lubang masuknya pelumasan. Kalau lubang masuknya pelumasan bisa dari sini ya kan. Tapi nampak di sini lebih detailnya lagi di sini, terutama sekali di sini ya, lubang ini. Nanti di sini akan ada ini bautnya yang 4 biji ya. Nanti jalur tersebut lah, jalur inilah oli dari mesin, dari bak mesin, atau kalau istilah mobil ini karter ya, masuk menuju sini ya, baru dialirkan ke kepala silinder. Oke. Selanjutnya ya ini masuk lagi ya, ini tugasnya, ini merupakan tugas dari siswa juga nih. Tugas yang kedua dari siswa yaitu tentang blok silinder 4 tak atau 4 langkah ya. Ini nampak ya, bagian blok silinder 4 langkah atau 4 tak. Jadi nanti bisa kalian cari ya. Ini tadi ya. Ini nampak juga nih. Ini yang dinamakan tadi ya, sistem pendinginan. Pendinginan radiator. Nampak ini ya, alirannya, tempat salurannya ya. Ini nanti tugas kalian ya, tugas dari siswa mencari bagian dari blok silinder 4 langkah. Oke, kita masuk slide selanjutnya, yaitu tentang piston torak, piston atau torak. Di sini kita kupas sedikit apa yang dinamakan piston, kemudian apa yang dinamakan torak. Padahal kemarin tuh banyak siswa ya, saya tanya kemarin tuh apa itu piston, apa itu torak. Mereka bengong gitu kan. Banyak siswa itu yang bengong gitu. Saya tanya kembali, piston dan torak itu beda apa tidak? Sama apa tidak? Saya tanya lagi ya kan. Dijawabnya, beda Pak. Apa bedanya? Saya tanya lagi. Kalau piston itu dia itu terdapat pada blok silinder. Kalau piston terdapat pada blok silinder, lalu torak di mana terdapatnya gitu? Ya, banyak siswa nggak tahu ya istilah-istilah bengkel, istilah-istilah bahasa tekniknya. Padahal piston itu sama dengan artiannya torak ya. Ini piston dan atau torak. Jadi yang dimaksud dengan piston atau torak ini ya bisa kita ketahui, piston itu adalah
pergerakannya itu adalah turun naik ya di blok silinder. Nah, jadi pada saat piston itu naik, itu akan terjadi yang namakan TMA. Pada saat piston di bawah itu TMB ya kan. Jadi dapat kita artikan atau kita ambil fungsi atau pengertian dari torak ini, dari piston. Itu piston atau torak merupakan suatu mekanisme dari ini blok silinder yang berfungsi untuk mengkompresi udara dan bahan bakar di ruang bakar. Oke, ini apa lagi nih? Oke, yang pertama kita menjelaskan di sini nampak kita ya bloknya apa ya, torak dua langkah, mana ini piston dua langkah dan mana piston 4 langkah. Di sini nampak bedanya ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang blok sini apa ya piston dua langkah. Sini nampak di mana piston dua langkah ini itu ada ini ya. Pada piston dua langkah ini ada toraknya. Toraknya itu ada ini lubang pada toraknya. Ini merupakan lubang tempat ininya ya, lubang masuknya dan buangnya. Kemudian ada ini terdapat alur atau lubang ring pistonnya. Jadi pada piston ini, pada piston dua langkah, itu saya ulang kembali, di mana pada piston dua langkah, ini kursornya hilang ya. Pada piston dua langkah, itu ring pistonnya hanya dua. Kedua-duanya itu adalah ring piston ini ya, kompresi, ring piston kompresi. Nggak ada yang namanya ring piston oli ya. Kemudian di piston dua langkah ini dia mempunyai coakan pada bagian atas ini. Ini nggak nampak ya, tertutup sama gambarnya. Jadi terdapat coakan di sini. Coakan ya. Fungsi coakan dari piston dua langkah ini membantu pada saat langkah pembuangan dari gas sisa pembakaran. Kemudian di sini juga sama, di piston ini, piston dua langkah ini juga mempunyai ini pin pistonnya, ada skripnya ya kan. Pin piston itu merupakan fungsi dari ini fungsi menghubungkan antara piston dengan connecting rod ya, atau tiang sokar ya. Kemudian kita masuk selanjutnya, ada piston ini ya, motor 4 langkah. Di motor 4 langkah ini dia itu ada ini 2, ternyata ada 3 nih ya, ini salah gambar nih. Dia ada 3 ya, ada 3 alur biasanya di sini. Ini ada tambahan lagi di bawah nih biasanya ya. Ini 2 langkah ini punya. Nah lagi nih, dia ada punya ini ring oli. Ring oli itu terdiri dari yang dimana ring oli ini terdiri dari 3 ini konstruksi. Ada ininya ya, yang ring olinya yang bergelombang-gelombang. Kemudian ada yang datarnya 2 ya, samping ke samping. Kemudian ada 2 buah ring kompresinya atau ring top kompresi ya, topnya ya, kompresi lah lebih jelasnya. Kemudian dia ada juga terdapat pin pistonnya. Kemudian ada clipnya atau key-nya ya. Itulah sedikit dari ini piston 4 langkah, 2 langkah dan 4 langkah. Kemudian ini selanjutnya itu bagian-bagian pada piston. Ini nampak ya. Ini sama semuanya konstruksi. Kita ambil semuanya yang umum ya. Bisa kalian tengok di sini ya. Ini ada piston, ada ring piston, ada pin piston, dan ada sklip piston. Kemudian ini kita masuk selanjutnya, piston motor silinder 2 langkah. Ini nampak ya. Ini padahal ini ada di sini ya. Padahal udah saya jelaskan ya.
Bisa lah kalian ini. Bisa lah kalian sesuaikan nanti sama ini, sama PPT-nya ya. Ini nampak kan ada colokannya di belakangnya. Kemudian ada dua dudukan ringnya. Kemudian terdapat lubang pada piston ya, lubang ini. Kemudian ukuran piston panjang ya. Well, nih ya ini udah saya jelaskan juga nih. Nah ini kalau di gambar yang tadi kan dua ya, tapi di sini 3 ya kan. Nah ini 3. Disinilah yang namanya bagian ring olinya ya. Pertama sekali itu yang berhadapan atau bertemu langsung dengan oli dari mesin itu adalah ring oli. Jadi dua lagi ring kompresi. Di sini pasangnya sini dan sini. Ya, oke. Ukuran pistonnya pun lebih pendek ya. Kemudian kita masuk ke kerusakan atau gangguan pada blok silinder. Ini dia ya. Yang pertama itu sepeda motor mengeluarkan asap dari knalpot. Ini kan biasa sering terjadi, sering kita ketemui, sering kita jumpa ya kan. Kadang-kadang di jalan pun pernah kita tengok, ataupun kita yang kerja bengkel pun udah kita tahu apa kerusakannya gitu kan. Kok keluar asap, motor bagus keluar asap, apa penyebabnya gitu ya? Bukan asap. Ya. Ini saya nggak saya tampilkan apa yang kerusakannya ya kan, tapi saya lebih cenderung ke sini. Saya pakai gambar aja, skemanya nanti saya jelaskan. Jadi siswa lebih ini, kalian bisa mendengar karena fisika motor juga perlu gitu kan, konektifnya juga perlu ya. Kita tengok nih ya. Ini kalau kita tengok sepeda motor mengeluarkan asap dari knalpot ini ya. Ini penyebabnya ini bisa terjadi karena ini ya. Terdapat oli pada ruang bakar atau bagian atas dari piston. Sehingga pada saat itu kenapa bisa terjadi asap? Karena ada oli ya, oli pada pistonnya tadi. Mana kursor? Oh ini. Jadi oli tersebut yang ini nih ikut terbakar dengan udara dan bahan bakar sehingga mengeluarkan asap. Kemudian ini goresan, blok silindernya tidak bagus lagi, dinding silindernya sudah terdapat goresan. Jadi goresan ini berakibat fatal, sehingga oli lebih mudah untuk masuk ke dalam sini ya. Ini kira-kira disebabkan apa? Ini disebabkan oleh habisnya ring piston. Sehingga ring piston itu kita ketahui fungsinya itu adalah menahan kerenggangan dari piston. Kemudian ini kalau sudah kayak gini, ini tentu penyebabnya karena tidak naik oli ya kan, ataupun bisa disebabkan karena lemernya tidak pas atau baling ya, oleng. Inilah penyebabnya yang menyebabkan asap sepeda motor mengeluarkan asap putih. Oke. Selanjutnya ini kerusakan yang kedua, kompresi lemah atau hilang. Ini kan nampak nih. Di sini saya ambil 2 gambar aja nih. Ini ada juga tadi ya kan. Ini kompresi lemah kira-kira hilang. Kira-kira apa? Ini faktor yang pertama ini bisa jadi ini ya. Bolong. Ini penyebabnya berlubang, ini pistonnya berlubang apa? Penyebabnya itu apa kira-kira? Bisa terjadi sehingga bisa terjadi lubang ini. Ini tentu kita ketahui kalau sudah berlubang kayak gini tentu ada ini ya kan, hantaman ataupun ketukan ya kan. Ini biasanya piston ini terjadi bolong kayak gini atau berlubang kayak gini ya. Saya pun tidak tahu mau apa pula bolong ya. Jadi ini akibat terantuknya piston dengan beradunya pergerakan piston dengan katup atau klep ya kan, sehingga
bolong pergerakannya, berlubang pergerakannya, ya kan? Nah, ini disebabkan kenapa? Ini disebabkan oleh tidak pasnya posisi top atau bergesernya posisi top kompresi. Nah, jadi pada saat piston maju, katup membuka, ya kan? Pada saat piston naik ke atas atau TMA, katup membuka. Padahal pada saat piston naik itu atau TMA itu piston kedua katup tertutup, ya kan? Tidak membuka. Nah, makanya terjadi hantaman, ya, sehingga berlubang pada bagian tengah dari piston dan menyebabkan kompresi hilang, ya, menyebabkan kompresi hilang atau lemah. Ini tidak lemah lagi, yang ada hilang, ya, nggak bisa lagi hidup sepeda motornya, ya kan. Kemudian gambar yang kedua, nah, gambar kedua ini kenapa bisa lemah, ya kan, kenapa bisa hilang? Ini penyebabnya karena ring pistonnya sudah aus, ya kan. Jadi oli lebih naik, lebih mudah kompresi, sehingga yang namanya kompresi tadi tidak span lagi, ya kan, karena ringnya tadi sudah habis, sudah aus, ya kan. Dan kompresinya itu mulai melemah atau hilang. Ini sebabkan apa? Sama seperti yang pertama tadi, yang ini tadi, ini, ya, mana? Nah, ini disebabkan karena apa? Ausnya ring itu karena tidak naik oli, bisa juga jadi, dan lemernya tidak pas, bisa juga jadi, ya. Kemudian kita lanjut slide selanjutnya. Motor tersakang, tidak bisa diengkol atau dihidupkan. Kira-kira apa? Ini gambar yang pertama, ya kan. Ini nampak pistonnya, kan, piston. Ini tersakang. Kenapa bisa tersakang? Kenapa pistonnya bisa kayak gini? Karena tidak naiknya oli. Ini kan ada lubang oli nih, ya. Sebenarnya oli itu membasahi atau melumasi ini piston ini, ya kan, dinding silindernya. Tapi lantaran tidak naik oli menyebabkan piston kaku, tidak lancar pergerakan atau kaku, ya, lengket pergerakannya. Jadi sehingga piston lengket dengan dinding silinder dan tidak bisa kita hengkol lagi. Sudah ibaratkan sudah span sekali, tidak bisa turun naik lagi pergerakannya karena oli tidak naik, ya kan. Ini gejalanya harus kita langkah perbaikannya gimana? Harus kita lakukan remel block, bongkar pancung, ya kan. Remel block. Kalau nggak bisa, kalau kira-kira kena tiang sokernya, harus melakukan overhaul semua dari mesin. Oke. Kemudian gambar kedua, ya, nampak di sini ringnya sudah patah. Jadi apabila ringnya patah, itu otomatis bersakang, piston susah untuk dihidupkan. Ya, ini kira-kira kenapa nih bisa patah? Sama halnya tidak naik oli dengan hal ini tadi, ya. Kemudian gambar yang ketiga, ini penyebabnya dari piston. Penyebabnya juga dari piston ini menyebabkan goresan pada ini dinding silinder. Dinding silinder ini disebabkan oleh ini piston. Piston disebabkan oleh apa? Oleh tidak naiknya oli. Oke. Selanjutnya kita ini, udah habis, ya. Ini sedikit kesimpulan, ya. Kesimpulan dari blok silinder, ya, tempat turun naiknya torak atau piston. Nah, ini kesimpulannya, bisalah kita sama-sama ketahui. Nah, ini di mana nanti, ya. Di jurnal lain juga ada lagi menjelaskan tentang kerusakan yang terdapat pada blok silinder, ya. Kemudian ada juga di buku mata pelajaran kita ini, pemeliharaan mesin sepeda motor ini, karya ini, Z4Con Forcon ST itu juga menjelaskan apa-apa aja yang terdapat kerusakan pada blok silinder. Nanti kita tampilkan
Nanti di sini ada juga nanti videonya ya, video pembongkaran. Nah, pembongkaran dari blok silinder, dari kepala silinder, blok silinder, dan apa-apa saja yang terdapat pada video tersebut. Ada komponen blok silindernya. Nanti saya akan tunjukkan melalui kursor ini, melalui kursor yang ada ini ya. Oke. Oke, kita cari lagi ya. Waduh, ini nampaknya baterai saya sudah lowbat nih. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita cari dulu. Oke, kita lanjut ya. Yang ini kita cari yang mana ini? Lebih dulu kita ke jurnal ya. Oke. Ini di sini kan nampak tadi menjelaskan tentang blok ini ya, blok silinder ini gangguan apa saja yang terdapat pada blok silinder ini ya. Macam-macam gangguan pada blok silinder. Jadi ini bisa kita tengok sini. Jadi di siswa itu pun sudah saya kasih ini bahan kemarin untuk mencatat. Catat apa saja yang penting. Dan ini pun sudah saya bagi ya. Ini nggak banyak, cuma 3 lembar. Kalau sistem kerusakannya, tapi kalau menjelaskan tentang detailnya itu saya anggap sudah bisa ya. Lantaran sudah belajar dengan guru ya yang guru MP-nya atau mata pelajarannya yang di kelas 1 dan kelas 2 kemarin. Tinggal di sini menjelaskan tentang menganalisis blok silinder ya. Oke, di sini ada nampak ya. Ini akibat gangguan blok silinder pada motor 4 langkah. Di sini ada yang pertama sekali ada kompresi motor menjadi bocor. Kemudian motor sukar untuk dihidupkan. Inilah penyebab yang dari tadi. Tadi itu kan ada motor sukar untuk dihidupkan. Kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu adalah naiknya oli ya kan di ruang bakar atau di atas piston ya. Hausnya dari ring piston. Kemudian apa? Oh, ini lupa kita ya. Ini memang betul nih. Kalau olinya nggak naik, itu silindernya bisa ini ya, bisa bergesekan, menyebabkan goresan pada dinding silinder. Sehingga pada saat oli nggak naik, jadi suara mesin lebih kasar. Yang pelatuknya ya, itu ribut sekali menekan karena nggak ada oli. Jadi kita tahu gimana suara ketek ya. Suara tidak ada olinya dari pergerakan penoklepnya atau pelatuknya ya. Motor tidak bisa langsam ya, susah sekali langsam karena olinya tadi berada di atas kepala silinder ya. Kemudian ini ring piston sejajar. Ini ya juga nih. Ring piston kalau sejajar ring pistonnya bisa menyebabkan oli lebih mudah masuk ke ruang bakar ya kan. Tapi itulah. Mungkin ini pun sudah belajar juga kemarin ya. Tinggal mempelajarkan saja apa ya sistem ini pemasangan ringnya, sistem pemasangan ring piston ini sudah diajarkan kemarin nih di kelas 2 ya. Pada saat di kelas 2 itu lebih perawatan ya. Jadi perawatan itu tentu kita diajarkan tentang ini, tentang ring piston, gimana susunannya kan. Oli di bak persinen naik, oli motor cepat kotor ya. Ini penyebab dari bisa terjadinya motor keluar asap ataupun ini kerusakannya karena jarang ganti oli lama. Perawatan olinya itu kurang ya. Tanda-tandanya ini kan bisa kita tengok nih, oli motor cepat berkurang ya kan. Akibatnya dimakannya oli, naiknya oli di ruang bakar. Ruang bakar cepat kotor dengan arang. Kepala piston cepat kotor dengan arang ya. Busi motor cepat kotor, busi motor cepat lemah ya. Knalpot motor cepat kotor dan mengeluarkan asap yang tebal. Sama yang kayak tadi ya kan. Oke. Ini masih ada nih akibat gangguan pada blok silinder. Blok silinder 2 langkah. Ini kan nampak nih kompresi menjadi
motor jadi bocor, motor sukar dihidupkan. Ini kalau dua ini nih ya. Ini tadi di slide kita ini kurang ya. Nggak ada kerusakan pada blok silinder 2 langkah. Ini dia nih. Kalau blok silinder 2 langkah nih, kompresi motornya menjadi ini apa ya, bocor, motor sukar dihidupkan. Itu tanda pada blok silinder 2 langkah. Kenapa kita hari ini? Biasanya kalau motor 2 langkah itu ya agak susah kita mengetahui udah kena apa tidak ininya remnya, ya kan? Karena berasap juga ya kan, namanya 2 langkah nggak ada magnifikator, tapi itulah mengeluarkan asap tebal. Jadi di sini bisa kita ketahui gimana sih yang namanya blok silinder motor 2 langkah ini udah kena, itu udah wajib untuk melakukan perbaikan gitu. Di sini nampak motor sukar dihidupkan, tenaga motor berkurang, ya kan? Suara motor tidak normal, motor tidak stasioner, lebih menggelinding lah kalau suara motor itu tidak normal ya. Kalau bagian blok silinder 2 langkah, ding ya kayak gitu ya, suaranya jadi kurang. Kemudian ring piston cepat lemah. Iya. Ini perbaikannya. Ini perbaikannya ini rasanya bisa kita jelaskan lagi tuh pada saat prakteknya ya, praktikumnya. Untuk job sheet-nya juga ada, sudah selesai juga. Kemudian perubahan ukuran silinder. Ini perubahan ukuran silinder. Biasanya kalau silinder kita ini dasarnya pertama STD ya. STD itu standar bawaan pabrik. Tapi lantaran udah berasap kita lemer ya kan. Lakukan pelemeran. Itu naik tingkatannya 0,25. Dari 0,25 naik lagi kalau kita lemer lagi. Naik menjadi 0,50. Dari 0,50 naik lagi 0,75. Dari 75 naik lagi menjadi 100. Inilah batas akhirnya. Tapi dari bengkel-bengkel kita ini ada yang lebih ini ya, lebih canggih lagi. Malahan bisa dimasukkan nomor pattern 0,100 ini ya, 125 piston 125. Kan aneh. Itulah mekanik kita nih canggih semua ada. Ini lagi. Ini dah habis. Kalau ini kita tengok di video ya, selanjutnya videonya ini PPT kita tadi. Videonya mana nih? Kita ambil video. Kita tengok lagi. Kemarin udah saya download, cuman lupa ini nyalainnya ya. Kita coba buka ya. Buka dulu ini. Betul ya nampaknya. Suaranya kecil sekali. Ini ya. Kita ambil ini tengah terus ya. Ini proses pembukaannya. Ini udah ya. Ini membuka yang namanya covernya ya. Kemudian baru buka yang namanya sealnya ya. Lalu sebelum pembukaan ini, baut yang berbuah ini, nomor berbuah ini kita buka bus lebih lepaskan bus. Ini proses untuk membuka ini ya, dua silinder dengan lemer nih, proses lemer bongkar pancong istilahnya. Kemudian kita hidupkan dulu. Oke, nanti di sini ada dijelaskan tanda-tandanya. Ini dan nanti pada magnetnya asap. Ini pada sprocket. Ini sejajar. Kalau kita tarik ini sejajar dengan ini ya. Oke,
lepaskan baut sprocketnya. Ini baru kita buka yang namanya baut penghubung antara silinder dengan block silinder. Baru kita buka mode produksi dari block silinder. Kita longgarkan ya. Pas. Baru kecepatan ya. Setelah itu baru kita gunakan palu karet kalau susah, tapi kalau tidak susah bisa kita tarik langsung ya. Ini kita sebut perlahan-lahan ya. Jadi dengan damengnya jangan sampai masuk ke dalam. Ini kalau ini packingnya ya. Baru kita cabut yang namanya block silinder. Oke, ini nampak di sini. Ini ya proses yang namanya pembongkaran dari block silinder. Nah, di sini kenapa saya cut? Di sini nampak ya, karena nanti ini enggak ada tunjuknya. Jadi saya tunjuk deh, berhubung lagi megang ini pistonnya, saya bisa tunjuk langsung ya. Nah, ini nampak ya, ini merupakan dari yang namanya piston ya. Piston itu tadi ada ini ya, ringnya tadi ya. Oke, lanjut. Oke, ini lagi menggunakan tang ini ya, tang yang runcing untuk membuka klipnya ya. Oke, baru cabut dan lepaskan atau kita tarik namanya pistonnya. Piston baru kita bisa lepaskan namanya piston. Ini udah ya. Sampai di situ video tentang pembongkaran block silinder. Oke, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Nanti jika seandainya sudah memungkinkan, tugas yang saya berikan kepada siswa, tugas 1 dan tugas 2-nya yaitu tentang menunjukkan bagian-bagian yang terdapat pada blok silinder 2 langkah dan blok silinder 4 langkah. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan pada saat pengumpulan catatan semuanya ya. Mungkin itu saja dari kita pada pertemuan kali ini. Jika terdapat salah penyampaian saya atau salah menyinggung ini perkataan dari ini yang terdapat pada video kali ini, video pembelajaran kita ini, saya mohon diperbanyakkan maaf. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.